semakin semangat, yuk kita angkat satu pujian selamat bagi Tuhan. Masih ingat kan adik-adik? Jangan lupa pakai gerakan ya. Sekali lagi ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa ya. Kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat Engkau kumpulkan untuk beribadah walaupun secara online. Disertai kami ya Bapa agar ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, yang dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman, kita mau mengangkat satu pujian baca kitab suci. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu. Kalau mampu, mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Ulang lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Nah adik-adik, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kiranya pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya siapkan hati kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau pimpin dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita buka ayat Alkitab kita yang diambil dari 1 Samuel 10 ayat 18 sampai 24. Kakak akan membacakannya bagi adik-adik sekalian. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu, dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya,
Ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang semangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, "Hidup raja." Nah, adik-adik, kakak punya sebuah gambar nih. Kira-kira siapa ya orang yang memakai jubah dan mahkota di gambar yang kakak sudah tunjukkan? Apakah seorang dokter? Seorang pilot? Bukan, adik-adik, dia adalah seorang raja. Adik-adik tahu nggak apa tugas seorang raja itu? Ya, tugas seorang raja itu adalah memimpin suatu bangsa. Adik-adik ingat seperti apa bangsa Israel? Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih dan dilindungi oleh Tuhan, tapi seringkali mengecewakan Tuhan. Bangsa Israel pada saat itu memerlukan seorang raja, adik-adik, untuk memimpin mereka, sekalipun Allah telah memimpin mereka. Allah lalu memerintahkan Samuel untuk mencari seorang raja bagi mereka. Allah menetapkan satu suku dari 12 suku, yaitu suku Benyamin. Nah, dari banyaknya keluarga di suku Benyamin, Allah memilih kembali satu keluarga, yaitu keluarga Matri. Nah, sebenarnya Allah juga sudah memilih satu nama dari keluarga Matri ini, adik-adik, yaitu Saul. Apa, adik-adik? Saul. Nah, Samuel lalu memanggil Saul. "Saul, Saul," dari kerumunan orang-orang dari keluarga Matri. Tetapi Saul tidak ada, adik-adik. Kira-kira kemana ya Saul? Saul ternyata bersembunyi di balik barang-barang saat Samuel mencarinya. Kira-kira kenapa ya Saul bersembunyi? Ini semua karena Saul ragu atau takut dapat menjadi seorang raja. Tetapi akhirnya Saul memberanikan diri untuk keluar. Saat keluar, ternyata Saul adalah orang yang gagah, tinggi, dan tidak seperti orang Israel pada umumnya, adik-adik. Nah, saat Saul sudah keluar dari persembunyiannya, beberapa orang menghina Saul. "Ah, masa orang seperti ini menjadi seorang raja?" Beberapa orang di situ menghina Saul, tetapi Saul tidak takut, adik-adik, karena ia yakin bahwa Allah yang memilihnya dan akan menyertai ia. Nah, adik-adik pasti pernah juga kan dipilih oleh Allah. Misalkan dipilih berdoa di depan kelas, dipilih untuk memuji Tuhan, dipilih untuk membaca Alkitab di depan kelas. Adik-adik pasti pernah kan? Tapi adik-adik juga pasti pernah merasa takut seperti Saul. Tapi di sini kakak mau bilang bahwa adik-adik tidak perlu takut, karena Allah pasti menyertai dan menolong adik-adik dan tidak akan meninggalkan adik-adik seperti Saul. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membuat aktivitas nih yang akan dipimpin oleh Kalita. Halo adik-adik, jumpa lagi di sini sama Kak Kalita. Adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas, yaitu membuat mahkota. Seperti ini adik-adik. Yuk, kita siapkan dulu bahan-bahannya, oke? Nah, jadi bahan-bahannya adalah kertas origami berukuran besar 3 buah. Ada lemnya juga, nih. Lemnya cukup satu aja nggak apa-apa. Terus kalau adik-adik punya stiker atau pernak-pernik yang lain, boleh dipakai untuk menghiasi mahkotanya nanti. Yuk, sekarang kita langsung buat aja ya. Pertama-tama, ini dilipat dulu. Seperti ini adik-adik. Ya. Sudah dibuka, sudut kanan dan sudut kirinya kita lipat. Adik-adik, kertas origaminya
aja ya, nggak apa-apa, suka-suka adik-adik. Oke. Nih. Jika sudah terlipat rapi, kita buka lagi. Lalu dilipat lagi nih adik-adik, sudut kiri dan sudut kanannya. Lipat yang rapi ya, biar nanti mahkotanya jadi yang bagus. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita lipat bentuk segitiga seperti ini. Jika sudah seperti ini, dilipat lagi. Seperti ini bentuknya adik-adik ya. Sudah rapi seperti ini, kita buka lagi. Bagian bawahnya kita lipat 2 kali. 1, 2. Rapi adik-adik ya. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Nah, untuk 2 kertas origami yang lainnya nanti dibuat seperti ini juga ya. Jadi nanti bisa ada 3 buah. Jika sudah, nah seperti ini adik-adik nih, ada 3. Jika sudah, kita lihat dulu adik-adik yang bagian dalam nih ya. Bagian dalam sini adik-adik ya. Kalau ini mau dilem juga nggak apa-apa biar merekatkan ya. Yuk, kita lem dulu, dilem dulu. Kasih lemnya. Masukin, dilem lagi. Sama yang satunya juga. Dilem dulu. Ini masukin. Kita lem lagi. Bagian sininya kita tekuk adik-adik. Taruh dulu ya. Coba kita rekatkan. Jadi deh seperti ini adik-adik. Untuk pernak-perniknya atau stiker yang adik-adik punya boleh ditempel ya, menghiasi. Kalau kakak punyanya stiker nih. Hias-hias, dihias. Mari kita menghias. Ya. Hias yang cantik ya adik-adik. Nih. Terakhir. Dadah. Jadi deh mahkota raja. Bagus kan? Nah, adik-adik, gimana aktivitas hari ini? Semoga adik-adik seneng ya. Lihat nih,
Kakak udah pakai mahkotanya, giliran adik-adik nanti ya. Jangan lupa minta tolong mama sama papanya untuk membantu bikin mahkota. Lalu setelah itu boleh difoto dan kirimin ke kakak-kakaknya ya. Sampai sini dulu aktivitas kita hari ini. Tapi sebelum itu Kakak Uci mau pimpin doa penutup dulu. Oke? Yuk kita kembali ke Kakak Uci. Sampai jumpa. Adik-adik, mari kita akhiri kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kiranya pada hari ini kami sudah memuji serta mempermuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman melalui kakak-kakak sekolah minggu. Kiranya kami berterima kasih atas pimpinan-Mu dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan, kiranya kami ingin mengakhiri kebaktian ini, kiranya Engkau berkati kami di setiap hari-hari kami Tuhan. Tuhan, inilah doa kami mau percayakan doa ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan nih, tapi adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya lewat papa mama. Nanti biar papa mamanya yang bawa ke gereja ya. Untuk mengiringi persembahan kita, yuk kita angkat satu pujian, bawa persembahan. Adik bersama-sama ya adik-adik. Adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan yang telah kami sisipkan dari uang jajan kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan kami supaya menjadi berguna untuk gereja-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah nih. Kita mau mengangkat satu lagu pujian, yaitu Aku Anak Raja. Oke, gerakan ya adik-adik. Raja, Kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji